Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan utama, yaitu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Kedua makhluk ini hidup berdampingan, namun dalam dimensi yang berbeda. Manusia tidak bisa melihat jin, sementara jin itu dapat melihat manusia. Fakta ini seharusnya membuat kita lebih waspada, terutama kaum wanita. Jin memiliki kecenderungan untuk menyerupai wanita, terutama yang tidak menjaga aurat mereka. Jin sering mengikuti wanita yang menarik perhatian mereka, dan dalam beberapa kasus, jin bahkan dapat menikahi wanita manusia. Nah, fenomena ini seringkali terjadi karena kelalaian wanita dalam menjaga aurat dan perilaku mereka. Nah, di sini kita sudah siapkan ada 6 tanda-tanda bahwa wanita itu sudah dinikahi oleh jin atau sudah dikuasai oleh jin. Tapi bukan nikah secara real gitu ya, cuman sudah dikuasai oleh jin. Kita langsung aja ke tanda yang pertama, yaitu sering bertengkar dengan suaminya. Nah, pertengkaran dengan suami itu bisa menjadi tanda adanya gangguan dari jin, terutama jika terjadi tanpa alasan yang jelas. Jin yang mengganggu bisa memanipulasi perasaan dan emosi sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.' Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat setan seperti engkau.'" Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu di sini juga kita akan sediakan amalan apa atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pertengkaran dengan suami. Untuk amalan yang pertama, tentunya kita bisa membaca ayat kursi. Jadi bacalah ayat kursi setiap selesai sholat fardu dan juga sebelum tidur. Ayat kursi itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Itu memiliki kekuatan untuk melindungi dari gangguan setan. Di sini kita akan bacakan artinya. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, sekarang untuk amalan yang kedua, yaitu berdoa meminta perlindungan dari gangguan jin. Bacalah doa berikut untuk minta perlindungan dari gangguan jin. Sebetulnya doanya sederhana, kalian tinggal baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berarti, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan yang terkutuk, atau dari godaan setan yang terkutuk. Nah, terus untuk amalan yang ketiga, yaitu meningkatkan keharmonisan dengan suami. Sering-seringlah berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku." Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda-tanda yang kedua, yaitu sangat mencintai musik ketimbang Al-Quran. Nah, kecintaan yang berlebihan kepada musik dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Musik yang tidak bermanfaat dapat mengalihkan perhatian dari ibadah dan juga zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-6. "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." Nah, sekarang kita sudah sediakan beberapa amalan yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kecintaan musik. Yang pertama tentunya mendengarkan murotal Al-Quran. Gantilah kebiasaan mendengarkan musik dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Terus untuk amalan yang kedua, menghadiri majelis taklim. Ikuti pengajian atau majelis taklim yang membahas tafsir Al-Quran dan juga hadis. Terus untuk amalan yang ketiga, yaitu membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda,
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tanda-tanda yang ketiga, yaitu sering memimpikan seorang laki-laki. Wanita yang sering memimpikan seorang lelaki, terutama yang tidak dikenalnya, mungkin sedang mengalami gangguan dari jin yang berusaha mengganggu pikirannya dan menimbulkan perasaan cinta atau ketertarikan pada sosok dalam mimpi tersebut. Jin dapat mengubah bentuknya dan masuk ke dalam mimpi seseorang untuk menyesatkan atau mengganggu. Nah, di sini ada beberapa amalan yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan di dalam mimpi. Yang pertama itu seperti tadi, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi membaca ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat ke-255 sebelum tidur itu dapat melindungi dari gangguan jin di dalam mimpi. Terus untuk amalan yang kedua yaitu berwudu sebelum tidur. Nah, berwudu sebelum tidur dan membaca doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang berarti dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Nah, terus untuk amalan yang ketiga yaitu membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Bacalah kedua surah ini sebelum tidur untuk meminta perlindungan dari gangguan setan dan juga jin. Di sini kita akan bacakan sedikit arti mengenai surah Al-Falaq, yaitu katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Terus untuk arti dari Al-Quran surah An-Nas yaitu katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, dengan menjalankan amalan-amalan di atas, insya Allah kita akan terlindung dari gangguan jin dan juga setan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang keempat, yaitu mudah sekali meninggalkan sholat. Nah, sholat itu merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Mudah meninggalkan sholat menunjukkan lemahnya iman dan seringkali bisa menjadi tanda adanya gangguan jin yang mempengaruhi keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-4-5. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, sekarang untuk amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya berwudu dengan khusyuk sebelum sholat. Memperbaiki wudu dengan khusyuk dapat meningkatkan konsentrasi dan kesungguhan dalam melaksanakan sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu ia berdiri untuk sholat 2 rakaat dengan hati dan wajah yang khusyuk, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus untuk amalan yang kedua, kalian bisa membaca doa setelah azan. Jadi menjawab azan dan membaca doa setelahnya dapat mengingatkan kita akan pentingnya sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian ia berdoa, maka akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah dengan tadabbur. Bacalah Al-Fatihah dengan memahami artinya agar lebih meresap dan khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang kelima, yaitu keinginan untuk sering bermasturbasi. Nah, bermasturbasi secara berlebihan dapat menjadi tanda adanya gangguan jin yang mempengaruhi hawa nafsu seseorang. Islam mengajarkan untuk menjaga kemaluan dan menghindari perilaku yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-5-7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian amalan untuk mengatasi keinginan bermasturbasi. Yang pertama tentunya berpuasa sunnah. Puasa sunnah itu membantu mengendalikan hawa nafsu dan mengurangi dorongan seksual. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus untuk amalan yang kedua, yaitu membaca doa perlindungan dari syahwat. Berdoa untuk perlindungan dari godaan syahwat dapat membantu menguatkan iman.
Terus untuk amalan yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan ibadah. Jadi seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menghadiri majelis taklim dapat mengalihkan perhatian dari keinginan bermasturbasi. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-165. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Nah sekarang mari kita lanjut ke tanda yang terakhir atau yang keenam yaitu sering bersolek. Nah, sering bersolek berlebihan dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha menarik perhatian jin atau makhluk halus lainnya. Islam mengajarkan kesederhanaan dan menjaga aurat. Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang untuk amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya menjaga niat dan niatkan untuk ibadah. Setiap kali berdandan, niatkan untuk menjaga kebersihan dan berpenampilan baik sesuai tuntunan Islam, bukan untuk menarik perhatian. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus untuk amalan yang kedua yaitu membaca doa sebelum keluar rumah. Nah, membaca doa sebelum keluar rumah dapat melindungi dari godaan setan dan mengingatkan untuk menjaga aurat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, sekarang untuk amalan yang ketiga, tentunya memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Selalu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dengan menjalankan amalan-amalan tadi, insya Allah kita akan terlindung dari gangguan jin dan juga setan, serta mendapatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.